Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini saya masih bisa menyampaikan materi sebagaimana bentuk tugas dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Seiring dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang taat, yang berhak menerima syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya yang terhormat kepada Bapak Hervin Yoki Pradikta MHI selaku dosen pengampu daripada mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Sebelum menyampaikan materi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nolan Arbi dengan NPM 2021-0202-14 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas A UIN Raden Intan Lampung. Baiklah teman-teman sekalian, terkait materi yang akan saya paparkan dan saya bahas, yakni tentang sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam sendiri dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yakni Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang lainnya secara horizontal. Demikian pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum, meski dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Adapun argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran pada sejumlah ayatnya. Lebih dari 30 kali ditemukan pemerintah mematuhi Allah dalam Al-Quran. Bahkan meninggalkan aturan yang disebutkan Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan manusia. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandungnya bersifat qathai atau al-wujud. Maksudnya adalah lafaz Al-Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin keautentikan dan otoritas kebenarannya. Yang mana hal ini karena transformasi periwayatannya secara keseluruhan mencapai tingkat mutawatir. Selain itu, jaminan keaslian Al-Quran mendapat intervensi langsung dari pemiliknya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, yakni Al-Sunnah. Kedudukan Al-Sunnah sebagaimana disebut bahwa berdasarkan argumentasi secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang ditemukan pada surat Al-Nisa ayat 13 yang artinya hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Al-Quran sering menetapkan beriman kepada Rasul sama dengan kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 158. Penegasan Al-Quran juga menyebutkan bahwa perbuatan Rasulullah SAW berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya seperti yang disebutkan dalam surat Al-Najm ayat 3 yang artinya
dan tidaklah diucapkannya itu, yakni Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya. Lalu yang ketiga, yakni akal dan proyeksi ijtihad. Yang pertama, yakni akal, bahwa akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memperhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh dari akal itu sendiri. Artinya akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbeda berdasarkan akalnya dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Sedangkan berdasarkan perspektif Islam, peran akal ini dibagi menjadi dua, yakni satu sebagai untuk memahami nilai-nilai ajaran agama. Lalu yang kedua, akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Nah, untuk yang kedua, yakni terkait proyeksi ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertiannya dari segi istilah, ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis, yang dilakukan dengan cara cermat dan pikiran yang murni, serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad sendiri tetap pada Al-Quran dan hadis, dalam arti bahwa menetapkan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berijtihad disebut juga dengan mujtahid. Antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lain dalam menetapkan perkara yang belum ada ketentuannya, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah atau hadis, mungkin akan berbeda dalam berikan penetapan hukum. Ada pendapat yang satu benar dan yang lain menjadi salah. Hal ini akan menjadi penilaian yang mempengaruhi hukum itu sendiri. Ijtihad menjadi sumber hukum Islam yang ketiga. Boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan minimal seperti memahami mafhum ayat dan hadis, memiliki atau menguasai ilmu alat seperti nahwu, sorof, mengetahui latar belakang suatu ayat atau hadis, luas pemahamannya terhadap pengetahuan Islam, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama, dan lain-lainnya. Ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya, sedang antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.